بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amih. Thumma salatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'dal hamd wassalam ala an-nabi. Nashkurullah ala kulli ni'amihi haitsu a'tana al-fursah lil liqa' marratan ukhra fi madah filologi, haitsu sana'khudh al-yawm fi hadha al-yawm al-mubarak al-kitab al-muhaqqaq fi ilmi al-fiqh insyaallah. Pada kesempatan di hari ini kita akan melanjutkan kajian dirasah review atas kitab-kitab yang ditahqiq. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca amaliyatut tahqiq min khilal kitab mana? Al-Lubab, ya. Al-Lubab fi fiqh Syafi'i li al-Imam Abdul Hasan Al-Mahamili. Wal yawm sana'khudh kitab al-fiqh ala madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal atau al-madhhab al-Hanbali alladhi allafahu ahadu ulama'il Hanabilah wa huwa al-Imam Mansur ibn Yunus al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan tampilkan kitabnya dan insyaallah akan kita baca setelah kita kaji tahqiq atas kitab tersebut. Baik, wasalat suratul kitab ayyuhat thalibat. Lama Ustaz. Saat bikin tadi lembang Proses. ini kecil sekali juga tangkainya di bawah. Alkitab, Alkitab. Baik, wasalat surah Alkitab. Wasalat surah Alkitab. Masalah Ustaz. Alkitab huwa Umdatut Talib linailil ma'arif. Umdatut Talib linaili al-ma'arif lil Imam Mansur ibn Yunus al-Buhuti. Lil Imam Mansur ibn Yunus al-Buhuti. Baik. Man yadrus hadzal kitab, yakni ya'khud lil wajib min at-talibat, man ta'khud lil wajib li hadzal kitab. Siapa yang mereview kitab ini? Ada yang mereview, hadir nggak di Zoom? Talibat? Siapa yang tugasnya mereview kitab Umdatut Talib? Nggak ada? Nggak ada? Hah? Nggak ada di ruang Zoom? Baik. Alkitab Umdatut Talib linailil ma'arif lil Imam Mansur ibn Yunus al-Buhuti wa haqqaqahu Syekh Ahmad ibn Salih ibn Ibrahim at-Tawiyan wa an-nashir li hadzal kitab tariq. Nah, apa lawan kata dari dar tariq ya, dar tawiq atau dar tuwaiq lin nashr wa tawzi', ya, al-muqarrar fi أين المقرر في أين مكان الناشر هذا يوجد المقرر في
Wa hunaka ba'dul makatib ya, dar atau dar Kuwait lin-nashr wa tawzi'. La yujad makan muqarrar an-nashr. Baik. Wa hunaka man nashara hadzal kitab ya min maktabah al-Qahirah wa maktabah al-Khartoum. Ya, al-Qahirah fi Misr wal Khartoum fi Sudan. Baik, al-muhim hadzal kitab fi fiqh al-Hambali haqqaqahu Asy-Syaikh Ahmad ibn Shalih At-Tawiyan. Ya. Wa sanaqra, kita akan baca ya kajian tahqiq atas kitab ini, kitab Umdatul Talib ya Linailil Ma'arif, yang rupanya ini atau Ba'asaniyah ya. Berarti buku ini bukan cetakan pertama ini. Buku ini cetakan yang kedua atau Ba'asaniyah sanata 1425 Hijriyah atau sanah 2004 Miladiyah. Kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan ini At-Taba'ah Ats-Tsaniyah ya, cetakan yang kedua. Baik, kalau cetakan yang kedua kemungkinan kajian tahqiqnya tidak terlalu banyak ini ya. Biasanya kajian tahqiq yang cukup banyak itu adanya malah di cetakan yang pertama. Karena hal-hal yang mungkin tidak dianggap perlu untuk diketahui ya, itu sudah tidak lagi dimasukkan ya. Tab lakin labas sanaqra ya muqaddimah al-muhaqqiq wa kadzalika muqaddimah sahibul kitab yakni al-Imam Mansur bin al-Buhuti wa ba'dul ma'lumat allati sanajiduha fi hadzal kitab ya min al-muqaddimat fi tahqiq wal muqaddimat ma tata'allaqu bil kitab. Baik. Al-muqaddimah al-ula li taba'ah tsaniyah katabahu al-muhaqqiq ya Riyadh. Dan sahibut tahqiq wa min as-Saudi ya. Baik. Qala al-muhaqqiq alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa qa'idil ghurr al-muhajjalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du thumma qala al-muhaqqiq fa min ni'matillahi alaina ma manna bihi min hirsin ala talabil ilmi wa ta'silihi wal ihtimami bil mutuni al-ilmiyah. Qaddama al-muhaqqiq ya memberikan beberapa muqaddimah terkait dengan ahamiyatu talabil ilmi ya, terkait dengan pentingnya belajar ilmu sekaligus al-ihtimam bil mutun al-ilmiyah, untuk kemudian seorang talib juga memiliki perhatian besar terhadap matan-matan ilmu. Berarti ini kemungkinan adalah kitab matan ya. Umdatul Talib ini masuk kategori kitab matan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, bukan kitab syarah atau bukan kitab hasyiyah, tapi kitab matan. Wal hirs ala hifdhiha wa itqaniha. Bahkan kalau bisa menghafalnya. Wa min tilkal mutun, dan di antara matan penting itu Umdatul Talib Linailil Ma'arif lil Imam Mansur ibn Yunus al-Buhuti yarhamuhullah. Ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan, kitab Umdatul Talib ini bukan kitab syarah atau kitab hasyiyah dalam mazhab Hambali, tapi kitab matan. Padahal sebenarnya Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti ini ya termasuk ulama besar dalam mazhab Hambali yang cukup produktif dalam menulis karya-karya fikih khususnya dalam mazhab Hambali. Bahkan beliau punya kitab-kitab yang merupakan syarah ya, misalnya kitab Kasyaful Qinna misalnya. Nah, ini karya Al-Buhuti dan bahkan termasuk muhaqqiqun dari mazhab Hambali ya. Baik. Nah, tapi beliau juga punya kitab matan ya, kitab ringkas terkait dengan mazhab Hambali. Faqad laqitu at-tab'a al-ula iqbalan wa hirsan ala iqtina'iha wa hiya at-tab'a ats-tsaniyah tatluha ba'da istidrab ma waqa'a fil ula min akhta' matba'iyah. Nah, jadi cetakan kedua ini ditulis karena ya di samping adanya penerimaan yang cukup baik dari para pembaca. Ini alasan yang pertama kenapa ini dicetak yang kedua kalinya. Dan yang kedua karena untuk memperbaiki ya beberapa kesalahan percetakan ya, wasaqat sa'ilan wasaqat ya min akhta' matba'iyah wasaqat. Jadi intinya untuk memperbaiki beberapa kekurangan dan kesalahan dalam pencetakan ya. Sa'ila al-Maula azza wa jalla an yaj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhihil karim
وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون وأن يجعله من العلم النافع وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب مقدمة قصيرة ولكنها ماذا تخبرنا ya بعض الأشياء المهمة. Ya awalul syai' anna kitab dalil Umdatul Talib hadza kitabul matan ya. Jadi ini mukadimah yang singkat tapi juga memberikan kita beberapa informasi penting terkait dengan kitab Umdatul Talib. Pertama adalah karena kitab ini adalah kitab matan ya. Dan sebatas pengetahuan saya sepertinya sudah sudah diterjemahkan ini ke bahasa Indonesia kitab Umdatul Talib ini kalau tidak salah. Ya. Dan yang kedua ini merupakan kitab matan dalam mazhab Hambali ya, dalam mazhab Hambali yang dicetak beberapa kali menunjukkan bahwa kitab ini cukup penting untuk dikaji khususnya para pengamal atau para pembelajar ilmu fikih dari mazhab Hambali. Muqaddimah yang kedua. Wal muqaddimah asaniyah, nah ini bisa jadi muqaddimah yang terkait dengan At-Taba'ah al-Ula ya, muqaddimah cetakan yang pertama. Kalau tadi muqaddimah cetakan yang kedua dari Muhaqqiq Ahmad ibn Shalih At-Tawiyan. Nah, ini muqaddimah yang kedua juga dari Ahmad ibn Shalih At-Tawiyan tapi sepertinya untuk At-Taba'ah al-Ula ya. Qala al-Muhaqqiq alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna kitaba Umdatul Talib li nailil ma'arif lil imami Syarih Kutubil Mazhab. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya Thalibat, bahwa Imam Mansur Ibn Yunus Al-Buhuti ini termasuk ulama besar dari mazhab Hambali yang bahkan posisinya pertama adalah Syarih Kutubil Mazhab. Ya, beliau sebagai pensyarah atas kitab-kitab mazhab yang penting dalam mazhab Hambali. Ya. Dan juga wa khatimatul muhaqqiqin. Ya, artinya muhaqqiq, khatimah itu berarti kan akhir ya. Muhaqqiq yang memang dari kalangan mutaakhirin yang hidupnya sebenarnya tidak terlalu jauh dari kita. Nanti akan kita lihat sedikit, baca sedikit ya biografi dari Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti. Mansur ibn Yunus ibn Salah Al-Buhuti yarhamuhullah ya, minal kutubil muhimmah fil fiqh. Yani Umdatul Talib minal kutubil muhimmah fil fiqh wa bil akhas lil mubtadi'in. Nah, ini termasuk kitab penting dalam fikih khususnya bagi para pemula, pembelajar kitab fikih khususnya dalam mazhab Hambali. Faqad allafahu muallifuhu yarhamuhullah khassan bihim. Ya, ditulis memang secara khusus untuk para pemula. Jadi matan itu memang fungsinya untuk para pembelajar pemula. Makanya biasanya kalau dalam kitab matan tidak kita temukan ya dalil-dalil kemudian perbandingan mazhab. Nah, itu enggak. Biasanya cuma mencukupkan pada satu mazhab tertentu dan bahkan tidak menyebutkan dalil-dalil dari pendapat itu. Jadi karena khususnya untuk diamalkan saja. Jadi kalau misalnya dalam kitab, kalau dalam mazhab Syafi'i ini sejajar lah, ya mirip seperti matan Abi Syuja misalnya. Atau kalau dalam mazhab Hanafi, misalnya ada matan Bidayatul Mubtadi, ya karangan kalau tidak salah Burhanuddin Al-Mardinani, ya. Atau kalau dalam mazhab Maliki ada matan Ar-Risalah di Imam Abi Ja'al Al-Qayrawani. Nah, ini adalah matan-matan yang memang ditulis untuk para pemula mazhab tertentu ya. Fahuwa matanul latif ya yahsunu bi talibil ilmi al-mubtadi an yutkinahu wa yakhussuhu bi mazidin min al-inayati wal ihtimam. Wa huwa fi fiqh mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian informasi lainnya bahwa kitab ini adalah matan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yu'tabaru min mutunil fiqh al-muhimma allati hiya bidayatun ya allati hiya bidayatun li ta'allumil fiqh wa itqanihi. Walaqad ihtamma al-ulama yarhamuhullah ta'ala bit-ta'lif al-fiqhi fa wada'u kutuban lil mubtadi'in walil mutawassitin walil muntahin ya. Nah, ini juga Sang Muhaqqiq menginformasikan bahwa di antara hal yang biasa dilakukan oleh para ulama ya untuk umat ketika menulis suatu kitab yang memang misalnya perlu adanya pembelajaran yang bersifat tadarruj, bersifat bertahap, maka biasanya dibagi menjadi 3. Ada kitab yang lil mubtadi'in untuk pemula, ada kitab yang untuk lil mutawassitin ya pertengahan, ada yang untuk lil muntahin untuk sudah level tinggi ya. Nah, kalau untuk mubtadi'in biasanya adalah kitab-kitab matan yang hanya
menuliskan pendapat-pendapat mazhab yang muktamad, ya, tanpa ada dalil, tanpa ada muqaranatul madzhab. Nah, kalau untuk mutawassitin biasanya adalah sudah ada dalil tapi tidak dalam rangka muqaranah. Dan kalau sudah muntahin, maka kemudian ada muqaranah di situ, ya. Ada perbandingan mazhab, ada apa? Ada ijabah warrad, ada jawaban atas bantahan atau ada membantah pendapat yang lain. Intinya di situ sudah ada perbandingan. Nah, ini untuk muntahin, ya. Nah, kalau misalnya nih kita contohkan dalam mazhab Hambali, kitab yang lain ya. Imam Ibnu Qudamah misalnya. Imam Ibnu Qudamah itu punya kitab yang juga khusus untuk kalangan mubtadiin. Ya. Kalau tidak salah namanya juga mirip nih, Umdatul Talib juga. Kemudian untuk kalangan mutawassitin, beliau punya kitab judulnya Al-Muqni', ya, atau Al-Kafi. Kemudian untuk kalangan yang muntahin, beliau punya kitab Al-Mughni, Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Nah, jadi ini juga berlaku ya di dalam kajian ilmu fikih. Wa inna min taufiqillahi li talibil ilmi an yasluka ma salakahu ulama ya qablahu min al-ihtimami bi ta'sir al-ulumi wal hirsi 'ala al-mutuni wal mukhtasarat fi bidayati talabihi lil ilmi. Nah, istilah lain ya talibat untuk menyebut mutun adalah mukhtasarat. Ya, maka bagi pemula hendaknya ketika belajar itu jangan langsung kemudian mengambil kitab-kitab yang itu bukan untuk fase mereka. Ya, belajar mazhab Hambali langsung kepada kitab Al-Mughni misalnya. Nah, ini kurang tepat. Jadi memulai dulu dari kitab-kitab yang matan atau mukhtasar, ya. Wa inna kitaba umdatit talibi min tilkal mukhtasarat wal mutu' allati yanbaghi 'ala talibil ilmi al-hirsu 'alaiha. Lalu beliau menganjurkan untuk membaca kitab Umdatul Talib sebagai matan yang juga penting dipelajari bagi para pemula khususnya mazhab Hambali. Faqad asnal ulama yarhamuhumullahu 'ala hadzal kitab wa awsu bi hifdhihi wa itqanihi, ya, dan para ulama setelah masa Imam Mansur juga memberikan motivasi untuk dipelajarinya kitab ini, bahkan disyarah dan diberi hasyiah. Wa qad syarahu al-Allama Utsman ibn Ahmad An-Najdi Al-Hambali. Nah, di antara syarahnya yaitu al-Allama Utsman ibn Ahmad An-Najdi Al-Hambali dalam kitabnya Hidayatul Raghib li Syarhi Umdatul Talib. Kemudian wa huwa min asy-syuru' allati jama'at bain al-ikhtisar wa suhulatil ibara wa diqqatil bahth wa wuduhil isyarah wa madmun fi mujallad. Nah, kitab ini ya Hidayatul Raghib, kemudian qad ikhtasara hadza syarah wa hadzabahu asy-Syaikh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam. Kemudian diberikan ringkasan oleh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Nailul Ma'arib bi Tahdzib Syarah Umdatul Talib. Nah, di samping itu ya, selain disyarah dan kemudian syarahnya diikhtisar, juga kitab Hidayatul Raghib ini diberi nazam, ya, dibuat nazam. Nazam itu dibuat menjadi syair. Wa qad nazama hadzal matan al-Allamah Shalih ibn Hasan Al-Buhuti rahimahullah min ulama al-qarn al-11 wa samma nazmuhu Wasilatul Raghib li Umdatul Talib. Ya, Wasilatul Raghib li Umdatul Talib. Artinya yang dibuat nazam bukan kitab Hidayatul Raghib ya, tapi kitab matannya Umdatul Talib Linailul Ma'arib itu diberi nazam, dibuat menjadi kumpulan syair oleh Al-Allamah Shalih ibn Hasan Al-Buhuti, ya, dalam kitabnya Wasilatul Raghib li Umdatul Talib. Walamma kana hadzal matan ghair madbu' fi ma'lam wa innamal madbu' syarahuhu kuntu bil i'tina'i bihi wa muqabalati aslihi al-maktub bi syarhihi al-madbu'. Ya, jadi kitab ini rupanya malah yang dicetak itu syarahnya ya, Hidayatul Raghib, tapi kitab Umdatul Talibnya malah tidak dicetak secara mandiri. Maka ini yang menjadi alasan Ahmad Ibn Shalih Al-Tawiyan untuk memberikan tahqiq ya secara khusus terhadap kitab Umdatul Talib, ya, tentu dengan membandingkannya dengan syarahnya juga. Wa ta'liq ala ba'd al-alfaz wal kalimat, juga memberikan beberapa catatan terhadap kalimat yang ada dalam kitab Umdatul Talib. Sa'il al-Maula 'azza wa jalla an yanfa'a bil Islam wal muslimin wa an yaj'alahu zukran ila yaumiddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Ma hadha al-hamis tufiya syai' fi yaum al-khamis. الذي توفي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. طيب هذا هو بعض المقدمات التي قدمها المحقق ya لإخبار بعض الأشياء التي تتعلق بالكتاب ya كالشرح والنظم وما يتعلق به. ثم ترجمة المؤلف. من هو الشيخ الإمام العلامة خاتم المحققين في مذهب الحنبلي منصور بن يونس البهوتي
rahimahullah taala. Tarjamatul muallif huwa Syekhul Hanabila di Mesir. Berarti beliau ini ulama Hambali dari Mesir ya. Nah, ini cukup unik ini karena kebanyakan yang kita tahu hari ini ulama Hambali itu dari Mamlaka Arabia Saudiyah, ya dari kerajaan Saudi, tapi ini malah ada seorang ulama besar yang lahir ya di Mesir, bahkan termasuk muhakkik mazhab Hambali ya. Wa khatimatu ulama'ihim biha. Bahkan penghulu dan akhir atau sebagai bisa dikatakan ulama terbesar terakhir lah dalam mazhab Hambali di Mesir ya. Al-Imam Mansur ibn Yunus ibn Salahuddin ibn Hasan ibn Ahmad ibn Ali ibn Idris Asy-Syahir bil Buhuti al-Misri. Baik. Wal Buhuti nisbah ila Buhut wa hiya baldah min buldani Misr. Al-Buhut hadhihi baldatun di Misr. Ya, kana mauliduhu sanata alfin minal hijrah wa nasha'a nash'atan salihatan wa talaba al-ilm bi jiddin wa ijtihad. Sanata alf. Ya, ini enggak disebutkan detailnya. Beliau lahir pada tahun 1000 Hijriah atau 1000 Hijriah pas. Ada enggak keterangan di cover buku tahun kelahiran Mansur bin Al-Buhuti? Enggak ada. Baik. Summa wa min masyayikhihi Asy-Syaikh Yahya ibn Syaraf Musa Al-Hijawi wa Syekh Abdullah Ad-Dinusyari Asy-Syafi'i wal Jamal Abdul Qadir Ad-Dinusyari Al-Hambali wa Nur Ali Al-Halabi wa Syihab Ahmad Al-Wirati. Nah, ini beberapa ulama Syekh Muhammad ibn Syekh Mansur ibn Yunus Al-Buhuti. Kana imaman 'allamah fi jami'il funun faqihan mutabahhiran usuliyan mufassiran lahul yad at-tuli fil fiqhil hambali wal faraid wa ghairihima wa qasarafa jullu awqatihi fi tahrir masail fiqhiyya wa rahala ilaihi tullabul ilmi min al-afaq li akhdhi madhhab al-imam Ahmad anhu haitsu infarada bihi fi asrihi wa intaha ilaihi fihi at-tadris wal ifta wa rahala ilaihi al-hanabila min ad-diyar asy-syamiyya wan najdiyya wal maqdisiyya wa ghairiha min al-bilad wa tamathalu baina yadayhi ya wa darabat al-ibil abatuha ilaihi wa talaqa anhu al-fuqaha wal al-a'lam. Jadi kebanyakan ulama Hambali ya kemudian menjadikan beliau sebagai referensi ya pada abad ke-10 atau 11 Hijriah dari berbagai negeri. Kana kasur ibadah ma'al wara' wal 'iffa was sakha. Nah, di samping keilmuannya yang mumpuni tadi, faqihan, mutabahiran, usuliyan, mufassiran ya, sebagai ahli fikih yang kalbahri, ya, usuli yang mufassir. Juga beliau seorang kathir ibadah, seorang abid az-zahid ya, al-wari, juga seorang yang afif, wasakhi, orang yang dermawan. Wa kana an-nas ya'tunahu bis-shadaqat wa yufarriquha 'ala talabatihi bil majlis wa la ya'khudhu li nafsi syai' minhu. Nah, beliau ini seorang ulama juga kemudian diberikan bagi kepada murid-muridnya. Jadi guru yang memberi beasiswa kepada muridnya. Nah, ini Imam Mansur ibn Yunus Al-Buhuti. Yamin mu'allafatihi syarhul iqna' li Musa Al-Hijawi. Nah, lahu syarhu al-iqna' wal iqna' li Musa al-Hijawi ya, dan disyarah oleh al-Buhuti wa hasyiyatun al-iqna' wa syarhul muntaha wa hasyiyah 'ala al-muntaha wa syarhu zadil mustaqni al-musamma bil raudil murbi wa syarhul mufradat wa ghairiha. Ini beberapa karya dalam mazhab Hambali yang cukup penting ya setelah membahas kitab Umdatul Thalib dan lanjutannya adalah kitab-kitab beliau terkait dengan syarah dan hasyiyah. Min talamizatihi Abdul Baqi Ad-Dimashqi wa Muhammad Al-Khalwati wa Yasin Al-Labadi wa Abdul Haqq Al-Labadi wa Yusuf Al-Qarmi wa Muhammad Al-Buhuti. Nah, Yusuf Al-Qarmi juga termasuk ulama masyhur dalam mazhab Hambali yang murid dari Imam Mansur juga. Wa Muhammad ibn Abi Surur Al-Buhuti wa Ibrahim As-Salihi wa ghairihim katsir. Taib kana wafatu yarhamullah fi duha yaumil jumu'ah ashir Rabiul Awwal min syuhuri sanati ihda wa khamsina wa alf bi Misr. Beliau wafat tahun 1051 Hijriah di Misr. Ya, berarti umurnya sekitar 51 tahun. Wa dufina di maqbaratil mujawirin. Baik. Hada ba'da al-ma'lumat haula al-Imam Mansur ibn Yunus Al-Buhuti ya fi fi ilmihi wa fi ibadatihi. وكذلك بعض المعلومات عن أساتذته ومشايخه وكذلك عن تلاميذه. طيب وهذا الكتاب
Al-Makhtut ya. Ini manuskripnya terkait dengan kitab Umdatul Talib tadi. Ada yang mau baca? Terlibat? Ada yang mau baca maktutnya, manuskripnya? Enggak bisa. Oh, bisa ke Coba baca. Coba baca. Yang sinyalnya bagus baca coba. Tuh suara robot. Ada yang bisa baca nggak? Nih sambil saya arahin. Ya Talibat, sambil latihan membaca naskah manuskrip biar nanti kalau ada yang ingin mentahqiq suatu kitab udah biasa bacanya. Siapa? Ada yang mau baca? Siapa? Silakan sebutkan namanya. Atau secara khusus yang membahas kitab ini siapa? Saya Ustadz. Man. Saya tuh Hana. Hana man. Hana siapa? Hana Rahmatillah. Rahmatillah. Baik. Bisa dibuka surahnya nggak? Bisa Ustadz. Mana? Baik. Fadal ya Hana, iqra'i. Kitabu Imdatut Talib linailil ma'aribi fil fiqhi alal madhabi al Ahmad. Kita lagi. Li imsali madhabil Imami Ahmad bin Muhammad. Alal madhabil Ahmad. Apa tuh? Mislu ya? Mislu Ustaz. Apa itu? Ya terus madhabil Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambali, apa itu habis itu? Apa ya? Mungkin rahimahullah. Terus Al-Alamah Al-Alamah Asy-Syaikh masuk sini. Mansurun bin Yunus Al-Baihaqi apa itu? Al-Buhuti. Mansur ibn Yunus Al-Buhuti. Al-Buhuti Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Baik, terusnya apa nih? Itu nggak tahu Ustaz. Duwina hadal kitab. Terus ba'da Bakiril enggak kebaca Alami. Nih mukadimahnya nih. Nah, mukadimah Syekh Mansur. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in wa tabi'ihim ajma'in wa ba'du fa hadza mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imami al-amsal mungkin ya. Ala madhabil imami al-amsal. Yang Ahmadu bin Muhammad bin Hambali tashtaddu ilaihi hajatul mubtadin salimihi ba'dal lanjut ba'dal muqassirin wal ajizin ja'alahu khalisan
liwajhan liwajhihi al-karim wa sababan lil zalafi zulfa lizulfa ladaihi fi janatin naimi wana apa itu wanan abihi annahu huwar raufur rahim. Kitabut Taharah Ilyahu salasat Al-miyahu salasatu tuhurun yarfa'ul muhaddas wa yuzilul najsa at-tari wa huwa baqi ala khilqatihi walau hukman kamutagayyirin bimuksihi au mutahlabin au waraqa syajarin apa itu Ustaz? Awarraqi syajarin wa mumtarin au mamarratin wa nahwihi. Baik. Ini awal kitab Thaharah ya, muqaddimah dari Syekh Mansur, Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti, kemudian awal kitab Thaharah. Dan ini adalah nuskhah akhirah ya, as-safal akhirah min al-makhtut. Nah, ini halaman terakhir dari makhtut kitab dari Umdatul Talib. Nah, ini yang tadi dibaca nih, yang dibaca tadi muqaddimahnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'ihi majma'in wa ba'du fa hadza mukhtasarun fil fiqh ala madhhabil imam al-amsal. Ya. Ini baca nih, Imam al-Amsal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal tashtaddu ilaihi hajatul mubtadiin atau mubtadiin. Ini sa'alnihi ya, tadi yang enggak jelas dibaca tadi. Ini ya. Sa'alnihi ba'dul muqassirina wal ajizin ja'alallahu khalisan liwajhil karim wa sababan lizzulfa ladaihi fi jannatin na'im wa nafa bihi innahu ar-raufur rahim. Baik, muqaddimahnya pendek ya. Muqaddimah dari Imam Yunus sendiri, Imam Mansur sendiri cukup pendek. Baru beliau masuk kepada Kitabut Thaharah. Baik, kita lihat daftar isi dari kitab ini ya, untuk mengetahui secara global kitab ini membahas apa saja. Tapi sebelumnya kita baca dulu Fatimah itu. Mungkin cukup penting informasi di Fatimah ini. Tamal kitab bihamdillah wa aunihi wa husnu taufiqihi wa kana al-faraq min raqmihi dhahwata yaumil arba'il mubarak tasi'a syahri dzulhijjah al-haram kitab syuhur sana 1132 min hijratin nabawiyah. Jadi beliau menyelesaikan tulisan buku ini ya, informasinya adalah pada waktu duha di hari Rabu ya, tanggal 19 bulan Dzulhijjah ya, tahun 1132. Nah, 1132 min hijratin nabawiyah. Ala sahibiha afdhalus salatu wassalam ala yadi afqari al-ibad wa ahwajihim ila afli rabbih Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Qaituni asy-Syafi'i wa qarallahu dunuba sata'u wa mani wa karim wal muslimin ajma'in amin. Berarti ini yang menulis ya, yang mengimlakkan kitab Umdatul Talib ini bukan, atau yang menulis langsung kitab Umdatul Talib ini sepertinya bukan Imam Mansur ya, tapi malah seorang ulama atau seorang yang bermadzhab Syafi'i ini ya. Nah, tadi kita baca kan Imam Mansur bin Yunus Al-Buhuti wafat pada tahun 1050 berapa tadi? Masih ingat nggak? Imam Mansur tadi wafat tahun berapa? Hah? 51. 51 ya?
Nah, 1051 Hijriah. Berarti ketika kalau kitab ini maksudnya ya manuskripnya itu malah ditulis tahun 1132 ya. Berarti sekitar 100 tahun setelah wafatnya Imam Mansur ya. Dan yang menulis Ahmad bin Muhammad ibn Ali al-Qaituni asy-Syafi'i. Nah, ini semacam mungkin ini ya apa ada maksud-maksud yang dilanjutkan gitu ya oleh generasi setelahnya atau diriwayatkan atau diijazahkan. Baik. Nah, apa saja isi dari kitab ini? Ya, cukup lengkap juga. Kitab Thaharah ya, Al-Aniyah, Al-Istinja dan seterusnya, Babul Haid, Kitabus Salat, Adzan, Iqamah, kemudian Kitabul Janais, Kitabul Zakah, Kitabul Siyam, Kitabul Manasik, Kitabul Jihad, Kitabul Bait. Nah, ini agak unik nih, Kitabul Jihad malah di awal ya, setelah haji, setelah bab ibadah masuk Kitabul Jihad. Karena biasanya kalau kita fikih itu kebanyakan Kitabul Jihad di belakang ya. Nah, ini setelah Kitabul ibadah malah masuk langsung ke jihad. Kemudian Kitabul Bait yang muamalah jual beli, Kitabul Waqaf, wasiyah, faraid, al-id, kemudian Kitabul Nikah, Kitabul Shadaq, tolak, jual beli muamalat baru nikah, Kitabul Adat, Kitabul Rodok, Kitabul Nafaqat. Nah, ini kitab. Nah, kemudian kitab pidana, Kitabul Jinayat, ya, Kitabul Diyat, ini babnya pidana, hudud. Nah, setelah itu halal haram makanan, sumpah, aiman, qadha, peradilan, syahadat, persaksian, termasuk iqrar ya, pengakuan dalam bab persaksian. Nah, jadi ini cukup lengkap ya dari sisi materi matan, ini cukup lengkap isi kitabnya, bahkan halamannya juga nggak terlalu banyak, cuma 186. Nah, ini kalau dimiliki sebagai perbandingan dengan kitab matan yang lain cukup bagus nih. Nah, ini seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, ya Tholibat sepertinya sudah ada terjemahnya. Kalau seingat saya pernah melihat ada terjemahan kitab Umdatul Thalib ini karya Al-Buhuti. Baik, hadhihi ba'dul asya' wal ma'lumat ya najiduha fi tahqiq kitab Umdatul Thalib fi Nailil Ma'arif lil Imam Mansur ibn Yunus Al-Buhuti alladhi haqqaqahu Asy-Syaikh Ahmad ibn Shalih ibn Ibrahim At-Tawiyad. Rubbama yumkinuna an na'rifa jumlatan li hadzal kitab ya, secara global insyaallah kita bisa memahami kitab ini ya. Tinggal nanti kalau ingin membacanya ya silakan dibaca fikih-fikih secara khusus dalam mazhab Hambali ya, dalam mazhab Hambali. Misalnya kalau dalam bab apa yang mau kita bedakan dengan mazhab yang lain, nah, misalnya dalam masalah yang umum aja, yang masyhur dalam bab salat misalnya. Coba kita lihat apa perbedaan dengan beberapa fikih mazhab yang lain. Bab salat, kalau syarat salat rata sama. Sifatus salat. Nah, di sifatus salat tidak langsung disebutkan rukun salat itu apa ya, tapi langsung disebutkan tata cara salat. Jadi agak berbeda nih penjabarannya. Kalau dalam kitab misalnya Matan Abu Syuja itu kan disebutkan ya arkanus salat sekian, kemudian disebutkan 1 2. Nah, kalau ini tidak nih. Langsung disebutkan praktek di dalam sholat menurut mazhab Hambali ya. Ini mustahwi sholatul tawwu. Nah, sholatul jamaah. Nah, ini gimana hukum sholatul jamaah? Talzam ya, wajib. Nah, dalam mazhab Hambali sholatul jamaah itu wajib ya. Tapi la syarton, dia bukan syarat. Wajib secara aini tapi la syarton, bukan syarat ya. Wajib secara aini untuk membedakan dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan itu adalah wajibnya kifayah dan bukan syarat sahnya sholat untuk membedakan dengan mazhab Zahiri. Nah, ini sesuai dengan mazhab Hambali yang mengatakan hukumnya wajib, meninggalkannya bisa berdosa, khusus bagi laki-laki yang mampu untuk menghadiri jamaah. Ya. Baik, ini satu informasi ya khusus untuk kalian jika ingin mempelajari mazhab Hambali secara khusus lewat matannya sebagai pemula ya. Dan perbandingan dengan kitab-kitab matan yang lain dalam mazhab yang lain. Jadi semacam ini setara ya akhwat dengan kitab Matan Abu Syuja yang kalian pelajari ya. Yang kalian pelajari sebagai muqarrar fikih, walaupun kita menggunakan kitab tadhib tapi itu merupakan hasyiah atau syarah dari kitab Matan Al-Qadhi Abu Syuja. Nah, ini padanannya adalah diantaranya kitab Umdatul Thalib karya
Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam mazhab Hambali. Baik, naktafi huna ya thalibat, ya. Mungkin kita cukupkan karena memang informasi terkait tahqiq kitab ini tidak terlalu banyak. Amaliyatul tahqiqnya tidak kita temukan. Ya, mungkin seperti tadi saya katakan, karena ini cetakan kedua, jadi amaliyatul tahqiq, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan tahqiq itu singkat sekali disampaikan, detailnya mungkin ada di Taba'ah al-Ula, ya, cetakan yang pertama. Baik, naktafi, hal lakunna soal. Ada yang mau bertanya terkait dengan buku ini, tahqiqnya, ataupun terkait dengan mata kuliah kita? Tafadhal ya Talibat. Oh ya Ustadz. Ustadz, ini kan jilid kedua. Hana Ustadz. Hana. Hana. Ya. Ini kan, ini ya Ustadz, kitabnya cetakan kedua. Terus tadi mukadimahnya ada dua Ustadz. Cetakan pertama sama kedua. Nanti pas di tugas filologinya dibahas dua-duanya atau yang pertama aja atau yang kedua aja? Dua-duanya dibahas. Kalau bisa dicari apa sisi perbedaannya. Misalnya informasi baru apa yang ditemukan. Tentu yang dibaca di mukadimah pertama dulu ya. Nanti setelah mukadimah yang pertama, lantas kemudian baca mukadimah yang kedua. Itu apa kira-kira nanti dinarasikan dalam tulisan itu apa yang kira-kira informasi baru. Ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi informasi barunya adalah pendapat akhta' matba'iyah ya pada cetakan yang pertama. Maka kemudian dilakukan semacam revisi cetakan yang kedua. Nah, itu ya dilakukan perbandingan seperti itu. Ya. Oh, yes. Bukan hanya mendapatkan informasi dari yang pertama saja, tapi juga perbandingan yang kedua. Ya, ini nggak tahu nih ada nggak cetakan ketiga dan keempatnya ya, karena 15 tahun yang lalu. Ya cukupkan saja dengan dua informasi ini untuk mukadimahnya. Baik, PMD, ya Hana? Itu Ustaz. Baik, soal akhir? Soal akhir? Dayujat? Baik, ya naktafi huna. Karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan saja. Ini sudah jam 10 juga. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bisa dengan membaca kitab akhlak ya, atau kemungkinan kita akan kembali mengkaji al-mabadi al-ashrah untuk ilmu syariah selanjutnya. Baik, naktafiuna ya talibat wa naktatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.